Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada awalnya, Loseng sangat ingin tahu tentang Laut Suci Tianyu, karena ini hanyalah laut pedalaman kecil, tapi bagaimana bisa mengumpulkan begitu banyak alam rahasia? Namun setelah Cho Jun Feng mengatakan ini, dia menjadi semakin penasaran. Apa sebenarnya Laut Suci Tianyu? Tapi prajurit biasa tidak diperbolehkan melihatnya. Bahkan melihat pun merupakan pelanggaran berat, sehingga membuat Loseng bingung. Apakah seluruh Laut Suci Tianyu dikelilingi oleh tembok ini? Loseng bertanya. Ya, tembok kota ini telah dibangun dalam lingkaran penuh, mengelilingi seluruh Laut Suci Tianyu, dan semua batasan udara diberlakukan. Selama ada yang menerobos batas ini, orang kuat di alam hidup dan mati akan segera datang. Jelas, membangun tembok kota di sekitar laut pedalaman adalah proyek yang sangat besar. Jadi saat mendengar ini, Loseng semakin terkejut. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Hanya saja harta karun apa yang tersembunyi di Laut Suci Tianyu yang pantas dikontrol ketat. Tapi Raja Perang dan Kaisar Perang di Kerajaan Dewa itu tidak bodoh. Mereka pasti punya alasan untuk melakukan ini. Bahkan orang-orang sering seperti ini. Semakin penasaran mereka, semakin mereka ingin melihatnya. Dan Loseng benar-benar ingin memanjat tembok kota dan melihat apa itu Laut Suci Tianyu. Anda tidak ingin menerobos batasan udara terlarang ini, kan? Bahkan jika Anda bisa bertarung melawan para pejuang alam hidup dan mati, para penguasa besar alam laut dewa akan datang satu demi satu. Cho Jun Feng memperingatkan. Loseng terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia akhirnya memahami peringatan Cho Jun Feng beberapa hari yang lalu. Jika dia ingin memaksakan terobosan dan memasuki Laut Suci Tianyu, itu hanya akan menarik perhatian. Jika banyak kaisar perang mengejar, tidak ada cara untuk memasuki alam rahasia Yu Huang. Jadi, Loseng segera meninggalkan tembok kota yang tinggi. Setelah sebatang dupa, Loseng akhirnya menemukan rumah Gyo Xuanwu yang legendaris. Namun tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, rumah Gyo Xuanwu ini juga setara dengan rumah bela diri dari sekte kelas 6. Gerbang rumah bela diri ini juga dibangun dengan gaya yang tidak biasa. Tetapi di depan pintu rumah Gyo Xuanwu ini, ada banyak prajurit tergeletak di tanah, saling memandang, berlutut dan beribadah di Wu Mansion. Loseng meliriknya dengan santai. Tidak kurang dari puluhan ribu prajurit tergeletak di tanah, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit dari alam dewa penerangan hingga alam perilahi. Melihat pemandangan ini, Loseng merutkan kening. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Cho Jun Feng menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, rumah Gyo Xuanwu ini adalah tanah suci seni bela diri di kerajaan besi hitam. Para pejuang ini ingin memasukinya, tetapi mereka tidak dapat memperoleh kualifikasinya. Mereka hanya berharap ketulusan mereka akan terwujud. Mempengaruhi orang-orang di Wu Mansion dan berharap suatu hari mereka bisa masuki Wu Mansion di antara mereka. Loseng juga tidak bisa berkata-kata karena untuk memasuki rumah seni bela diri, mereka sampai melakukan ini. Sedangkan pejuang di bela tengah bisa berlatih melalui berbagai jalur. Misalnya, jika tidak bisa masuk sekte tertentu, mereka bisa bergabung dengan sekte lain atau bahkan menjadi pejuang mandiri dan berlatih sendiri. Namun di kerajaan dewa, rumah-rumah seni bela diri yang didukung oleh kerajaan dewa ini berada dalam monopoli mutlak. Jika Anda ingin berlatih ke tingkat yang lebih tinggi dan membuat perbedaan, tidak ada cara lain selain masuk ke istana seni bela diri. Pada awalnya banyak prajurit yang tidak dapat memasuki rumah Gyo Xuanwu, hanya bisa pulang dengan putus asa.
Namun ada seorang pejuang yang tidak mau menyerah dan berlutut di depan rumah Gye Xuanwu. Selama 10 tahun, tidak peduli hujan atau cerah, dia terus berlutut. Akibatnya, seorang tetua di rumah Gye Xuanwu memikirkannya dengan tulus, dan meskipun bakatnya tidak cukup, dia akhirnya diterima di rumah Gye Xuanwu. Kemudian hal itu menjadi tidak terkendali karena banyak prajurit dengan bakat yang tidak mencukupi akhirnya berlutut di sini setelah gagal memasuki istana Gye Xuanwu. Tetapi istana Gye Xuanwu tidak mau merekrut orang-orang ini ke dalamnya karena ketekunan seorang pejuang sangatlah penting dan bakat juga sama pentingnya. Tentu saja sebuah rumah seni bela diri yang megah tidak dapat membuang waktu untuk mereka. Namun sekelompok prajurit masih memikirkan tentang ketulusan dan semangat. Mereka masih mencoba memasuki rumah Gye Xuanwu melalui metode ini. Wajah Lo Sheng menunjukkan ekspresi tercengang. Kemudian dia menaiki tangga di pintu masuk Wu Mansion dan langsung menuju pintu. Di sana ada juga banyak penjaga yang berdiri di kedua sisi rumah bela diri ini. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit alam pil ilahi. Pada saat para prajurit ini melihat budidaya Lo Sheng di alam kesengsaraan void dan melihat orang kuat di alam hidup dan mati mengikuti Lo Sheng, ekspresi wajah mereka juga penuh hormat. Jelas mereka berpikir mungkin orang ini tuan muda dari keluarga besar yang membawa budak lamanya untuk mendaftar. Karena mampu mengambil orang kuat di alam hidup dan mati sebagai budaknya, pasti keluarga di belakang Lo Sheng mungkin tidak kecil dan dia bahkan mungkin kerabat kaisar. Meski begitu, seorang penjaga menghentikan Lo Sheng. Kemudian penjaga itu tersenyum sopan pada Lo Sheng dan berkata, "Maaf, mengapa Anda datang ke rumah Gye Xuanwu saya?" "Saya ingin mengambil bagian dalam penilaian istana Gye Xuanwu," kata Lo Sheng ringan. "Penilaian?" Para penjaga saling memandang dan kemudian salah satu dari mereka berkata, "Istana Gye Xuanwu saya mengadakan penilaian setiap bulan, tetapi tidak hari ini. Penilaian berikutnya masih perlu menunggu setengah bulan, dan untuk berpartisipasi penilaian masih membutuhkan." Penjaga itu segera memperkenalkan tindakan pencegahan untuk penilaian kepada Lo Sheng secara rinci. Sekarang apa yang dikhawatirkan Lo Sheng tidak terjadi, seperti yang dikatakan Cho Jun Feng. Selama Anda berada di kerajaan dewa, Anda dianggap sebagai warga kerajaan dewa, dan istana Gye Xuanwu tidak menolak Lo Sheng. Jika Anda lulus penilaiannya, Anda akan dianggap sebagai anggota istana bela diri. Selain itu, istana Gye Xuanwu bukanlah sebuah sekte dan tidak ada batasan atau persyaratan untuk Lo Sheng sendiri. Daripada dikatakan menjadi murid rumah bela diri saat masuk, lebih baik dikatakan setelah menjadi anggota rumah bela diri atau menjadi rekan kerjasama dengan rumah bela diri. Karena hubungan kedua pihak bukanlah hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan kerjasama timbal balik. Faktanya, 4 kerajaan dewa utama juga bersaing satu sama lain. Selain alam rahasia Tianchen, banyak tenaga kerja dan sumber daya material telah diinvestasikan di 3 alam rahasia utama. Oleh karena itu, persaingan antara 4 kerajaan dewa utama juga sangat intens. Di bawah persaingan seperti itu, tentu saja berbagai manfaat di rumah bela diri juga muncul. Lo Sheng mengangguk, kemudian pergi bersama Cho Jun Feng. Sekarang dia ada di sini dan dia akan bertindak selangkah demi selangkah sesuai rencana. Lagi pula, tidak ada gunanya terburu-buru. Jadi hari ini Lo Sheng akan pergi sementara. Dan dalam setengah bulan, Lo Sheng juga secara kasar memeriksa struktur internal kerajaan besi hitam. Dan gagasan di kepalanya menjadi lebih jelas. Karena ada 2 istana seni bela diri kelas 6 di kerajaan besi hitam, satu di ibu kota kerajaan besi hitam, dan yang lainnya adalah istana Gye Xuanwu. Kedua rumah bela diri memegang kotai untuk memasuki Laut Suci Tianyu. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan kota ini, Anda harus menjadi yang teratas di rumah bela diri tersebut. Karena para prajurit yang memasuki alam rahasia Yu Huang, setidaknya orang kuat di alam hidup dan mati. Bahkan jika Lo Sheng lulus penilaian dan mendapat hasil yang baik di istana bela diri,
Jika dia ingin mendapat tempat di tanah suci Tianyu, dia harus bersaing dengan mereka yang berada di alam hidup dan mati. Dan Lo Sheng telah mengantisipasi situasi ini, tetapi dia menjaga suasana hatinya tetap tenang. Selain berlatih, dia bahkan membeli beberapa buku untuk mempelajari lebih lanjut tentang beberapa adat istiadat di tempat kerajaan dewa utama. Semakin banyak Lo Sheng tahu, semakin baik bagi Lo Sheng. Peluang selalu disediakan bagi mereka yang siap. Bagaimanapun, perjalanan ke Laut Suci Tianyu ini terkait dengan kehidupan yang judi. Jadi Lo Sheng tidak bisa kehilangan apapun. Secara relatif, kali ini kerajaan dewa dan orang-orangnya jauh lebih nyaman dibandingkan di benua naga laut. Tapi Lo Sheng juga tahu bahwa dia masih harus menghadapi persaingan dengan banyak orang berkuasa. Setengah bulan kemudian, Lo Sheng mendaftar sesuai instruksi. Dan setelah mendapatkan papan nama, dia berjalan ke gerbang rumah Gyo Xuanwu. Namun saat Lo Sheng masukinya, 4 kerajaan alam hidup dan mati tiba-tiba bergegas dari belakangnya. Melihat Lo Sheng di depan, salah satu dari mereka bahkan memerintahkan, "Pergi!" Tepat ketika Lo Sheng mendengar suara di belakangnya, dia sedikit mengernyit. Saat dia menoleh, dia disambut oleh cambuk. Jadi dia mengerutkan kening, kemudian Cho Jun Feng di sampingnya memimpin dengan memutar cambuk. Segera mata Lo Sheng tertuju pada orang di belakangnya. Adapun 4 master alam hidup dan mati itu adalah tuan muda yang mengenakan jubah broklat. Dia tampak baru-baru berusia 17 tahun atau 18 tahun. Tetapi dia sudah memiliki tingkat kultivasi tahap akhir alam kesengsaraan void. Dan tuan muda berjubah broklat memiliki bibir merah dan gigi putih. Bahkan sikapnya luar biasa, karena mampu memiliki 4 prajurit alam hidup dan mati sebagai penjaga. Statusnya mungkin tidak jauh lebih buruk daripada pangeran kerajaan dewa yang ditemui Lo Sheng di makam abadi Tianmo. Jadi seharusnya tuan muda ini harus menjadi tokoh penting di kerajaan besi hitam. Setidaknya sosok setingkat pangeran. Tebak Lo Sheng dalam benaknya. Lagi pula Lo Sheng baru saja memasuki kerajaan besi hitam dan tidak mengenal tempat itu. Jadi Lo Sheng sangat berhati-hati dan dia juga tidak ingin mendapat masalah. Namun meskipun Lo Sheng mencoba yang terbaik untuk menghindari masalah, tapi masalah tetap datang padanya. Dan sekarang pemuda itu menatap Lo Sheng dengan dingin. Matanya penuh provokasi dan bertanya dengan dingin, "Apakah Anda juga seorang pejuang yang berpartisipasi dalam penilaian?" Mendengar itu, pikiran Lo Sheng berubah, tetapi dia menekan emosinya dan bahkan tersenyum di wajahnya. "Iya. Oke, ada pejuang independen dengan dasar yang kuat di kerajaan besi hitam saya. Jadi Anda dapat mengikuti saya. Lagi pula, saya juga ingin berpartisipasi dalam putaran penilaian Istana Gyo Xuanwu ini." Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Lo Sheng juga cukup tercengang. Jelas dia tidak menyangka bahwa kalimat seperti itu akan keluar dari mulut pemuda ini. Jelas rumah bela diri bukanlah sebuah sekte. Sebenarnya tujuan mengumpulkan prajurit seperti ini adalah untuk memilih junior dengan kekuatan yang baik, untuk bersaing dengan kerajaan dewa lainnya di alam rahasia. Jika itu undian, saya khawatir mereka hanya akan merekrut prajurit di dalam undian. Tetapi cara berpikir kerajaan dewa berbeda. Dalam pandangan mereka, selama mereka memiliki kekuatan, mereka dapat memasuki dunia rahasia dan menggali untuk mengeluarkan harta karun dari alam rahasia. Setelah mata Lo Sheng memadat, dia menggelengkan kepalanya dan menolak permintaan itu. "Maaf, saya terbiasa menjadi penyendiri dan tidak terbiasa menjadi pengikut orang lain," jawab Lo Sheng dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, seorang pria kuat di alam hidup dan mati berteriak kepada Lo Sheng, "Berani Anda! Tuan muda saya meminta Anda untuk mengikutinya karena dia sangat menghargai Anda." Ekspresi Lo Sheng tidak berubah sama sekali, tetapi dia menjawab dengan ringan,
Karena Anda menganggap saya tinggi, mengapa memaksa orang lain untuk mengikuti Anda? Pemuda itu menatap Loseng dengan penuh minat, kemudian dia tersenyum. Oke, jika Anda punya nyali, ayo pergi. Segera, 4 master alam hidup dan mati berkumpul di sekitar pemuda itu dan pergi. Sebaliknya, wajah Loseng menunjukkan ekspresi terkejut, karena rencana terburuk di sini adalah bertarung di tempat ini. Karena meskipun keempat master di alam hidup dan mati berada di tingkat kedua dan tingkat ketiga, tapi mungkin tidak mudah bagi mereka untuk membunuh Loseng. Karena yang ditakutkan Loseng adalah kekuatan orang kuat di alam laut dewa di kota. Dan di hadapan orang kuat di alam laut dewa, mungkin tidak mudah bagi Loseng untuk melarikan diri. Setelah melihat punggung pemuda itu pergi, Chow Chun Feng di sebelahnya menghela nafas lega dan berkata kepada Loseng, untungnya Anda hanya mentoleransinya. Apa? Siapa pria itu? Loseng bertanya. Chow Chun Feng berkata, jika saya tidak salah, pemuda itu adalah Raja Yan dari kerajaan besi hitam. Raja Yan? Apakah dia sudah menjadi raja pada usia ini? Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Loseng hampir belajar tentang adat istiadat dari 4 kerajaan dewa utama dari Chow Chun Feng, dilihat dari struktur kerajaan dewa sangat mirip dengan dinasti sekuler. Namun sangat sulit bagi pangeran kerajaan dewa untuk menjadi raja, karena senjata yang kuat di kerajaan dewa semuanya ada di tangan orang-orang berkuasa di alam laut dewa. Jadi setelah pemimpin kerajaan dewa harus masuk ke alam laut dewa untuk dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Bagaimanapun, umur orang kuat di alam laut dewa sangat panjang, hingga mencapai 10.000 tahun. Jadi jumlah anak mereka juga sangat banyak. Konon pemimpin kerajaan Dayu juga memiliki puluhan dari ribuan putra, dan puluhan ribu putra ini adalah pangeran. Sejak mereka lahir, para pangeran ini harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan bantuan ayah mereka. Beberapa pangeran bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengatakan 1 atau 2 kata kepada ayah mereka sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, persaingan antar pangeran lebih sulit dan kejam daripada persaingan antar pejuang biasa. Karena orang biasa tidak mempunyai kekuatan dan masih dapat memiliki awal yang baik dan berakhir dengan baik. Namun jika seorang pangeran tidak memiliki kekuatan, nasibnya akan lebih buruk daripada orang biasa. Sekarang sang pangeran bisa dinobatkan sebagai raja di usia yang begitu muda. Jadi kekuatannya sendiri tentu tidak bisa dianggap remeh. Raja Yan ini adalah kebanggaan kerajaan besi hitam mereka. Di antar generasi muda kerajaan besi hitam, statusnya adalah yang kedua setelah putra mahkota. Sebaiknya Anda tidak berkonflik dengannya, meskipun sangat mudah untuk menghadapinya sekarang. Tapi jika Anda memprovokasi orang-orang kuat di alam laut dewa, Anda tidak akan bisa memanfaatkan mereka. Chow Chun Feng memperingatkan. Mendengar itu, Loseng mengangguk dan berjalan ke arah kepergian Raja Yan. Dan secara alami dia dapat bertemu banyak prajurit dimanapun di rumah bela diri ini. Dari murid alam rahasia bawaan yang paling dasar, alam dewa penerbangan, kemudian ke alam pil ilahi. Tidak jarang terlihat. Namun mereka sepertinya terburu-buru dan jarang memperhatikan orang lain. Jadi meskipun mengetahui Loseng adalah seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan, diikuti oleh orang kuat di alam hidup dan mati, mereka hanya melihat sekilas, menundukkan kepalanya dan pergi. Sepertinya tidak terlalu memperhatikan orang yang lain. Menurut penjelasan sebelumnya, Loseng menemukan halaman tempat dia mendaftar untuk penilaian. Berjalan jauh dari pintu masuk istana Gye Xuanwu, ada banyak halaman yang berjajar di kaki gunung. Mereka yang datang untuk mendaftar penilaian pada dasarnya adalah pejuang independen. Tetapi karena pembagian wilayah prajurit, lokasi pendaftarannya sangat berbeda. Adapun jumlah orang terbanyak adalah halaman tempat makhluk bawaan berada. Terdapat antrian seperti seekor naga panjang di halaman tersebut.
Kepala naga panjang ini tidak dapat dilihat dari depan dan belakang. Tampaknya antrian panjang dan sempit telah berputar-putar di sekitar kaki gunung. Jika berdasarkan perkiraan kasar, Loseng khawatir ada puluhan ribu orang di tempat itu. Dengan begitu banyak orang yang mendaftar, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Loseng melihat antrian panjang dan bertanya dengan bingung. Hei, mengantri selama 1 atau 2 bulan di sini adalah hal yang biasa. Tapi karena Anda sudah memasuki kehidupan bawaan, apa gunanya mengantri selama 1 atau 2 bulan untuk memasuki istana Gyeosuanwu? Cho Chun Feng berkata sambil tersenyum. Loseng mengangguk. Di ruang terbuka di luar Martial Mansion, beberapa orang berlutut selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun hanya untuk memasuki Martial Mansion. Dan di halaman di sebelah makhluk bawaan ada yang bertanggung jawab untuk merekrut prajurit alam dewa penerangan. Ada juga banyak prajurit alam dewa penerangan ini juga sulit untuk melihat ekor naga panjang antrian tersebut, tetapi relatif lebih kecil dari makhluk bawaan. Selanjutnya adalah halaman yang bertanggung jawab atas prajurit alam pel ilahi. Jumlah prajurit alam pel ilahi yang datang untuk penilaian tidak terlalu banyak, hanya beberapa ratus orang. Tampaknya bahkan di kerajaan dewa hanya ada sedikit orang yang dapat berkultivasi ke tingkat pel ilahi. Di halaman seberang Loseng yang bertanggung jawab merekrut prajurit alam kesengsaraan kekosongan, hanya ada beberapa orang, jadi tidak perlu mengantri. Setelah berkultivasi ke alam kesengsaraan kekosongan di kerajaan dewa, pada dasarnya dia telah berhasil melewatinya. Setidaknya dia bisa berdiri sendiri, tapi dia tidak seperti di wilayah tengah, di mana dia hampir bisa mendominasi satu sisi. Karena prajurit di bawah alam kesengsaraan kekosongan memasuki rumah bela diri secara alami untuk mendapatkan sumber daya di rumah bela diri, berbagai teknik, ramuan, ruang rahasia budidaya. Meskipun semua sumber daya ini didirikan oleh kerajaan dewa, tapi itu sangat menarik bagi para pejuang. Semakin tinggi level istana seni bela diri, semakin baik sumber dayanya. Inilah sebabnya banyak prajurit tingkat rendah berlomba-lomba untuk masuk ke istana seni bela diri. Namun situasi bagi para pejuang di alam kesengsaraan kekosongan berbeda. Pejuang alam kesengsaraan kekosongan telah berlatih seni bela diri sejak lama, dan tempat pelatihan secara umum tidak banyak berguna bagi pejuang di tingkat ini. Sama seperti menara dosa, yang dapat melahirkan orang-orang kuat. Anda hanya dapat mengembangkannya hingga puncak perang di dalamnya. Setelah mencapai alam kesengsaraan kekosongan, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk maju, dan Anda hanya dapat mengalami dalam hidup dan mati. Perlahan-lahan menerobos kesulitan, dan jika Anda bisa mendapatkan peluang bagus dalam prosesnya, itulah jalan sempurna menuju pencerahan. Jadi tidak ada pejuang yang tidak mendambakannya, dan pejuang di alam kesengsaraan kekosongan yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian juga memiliki tujuan yang sama dengan Loseng, yaitu untuk mewakili kerajaan besi hitam untuk masuk ke dalam lautan keajaiban. Di antara prajurit alam kesengsaraan kekosongan ini, sejumlah kecil adalah pejuang independen dan sebagian lainnya adalah pejuang dari rumah bela diri lain. Seperti beberapa prajurit alam kesengsaraan kekosongan kelas 3 atau bahkan kelas 4. Karena rumah bela diri mereka sendiri tidak dapat memberikan untuk kuota untuk masuk. Jadi mereka hanya dapat memilih rumah bela diri tingkat tinggi. Tentu saja, melompat dari satu rumah bela diri ke rumah bela diri lainnya tidak berarti pengkhianatan, karena keduanya berasal dari kerajaan dewa yang sama, yang setara dengan melompat ke aula lain dari aula elit di Yundian. Begitu Loseng memasuki halaman, seorang wanita dari alam pel ilahi datang untuk menyambutnya, tetapi sikapnya baik. Dia bertanya kepada Loseng, apakah dia ingin berpartisipasi dalam penilaian dan memenangkan token besi hitam. Adapun token besi hitam adalah token untuk memasuki lautan keajaiban. Menurut aturan yang disepakati oleh 4 kerajaan dewa besar,
Setiap kerajaan hanya dapat mengeluarkan sejumlah token yang sesuai setiap tahunnya. Token ini setara dengan token untuk memasuki Laut Suci Tianyu. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil dan datang dari jauh, tujuannya adalah ini, jadi tentu saja Lo Sheng mengangguk. Kemudian, wanita di alam ramuan ilahi mendaftarkan Lo Sheng satu persatu. Awalnya Lo Sheng sedikit khawatir, takut pihak lain akan menanyakan asal-usul Lo Sheng. Dia telah mendiskusikannya dengan Cho Jun Feng sebelumnya, dan hanya membuat identitas. Cho Jun Feng juga memberitahu Lo Sheng untuk tidak khawatir. Kerajaan dewa umumnya tidak menanyakan asal-usulnya, dan hanya memperlakukan dirinya sebagai pejuang mandiri yang hidup dalam pengasingan. Lagi pula, bagi kerajaan besi hitam tidak peduli siapa mereka. Yang penting adalah mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memenangkan sumber daya di Laut Suci Tianyu. Setelah sumber daya tersebut diperoleh, kerajaan itu sendiri juga akan mendapat bagiannya. Jadi mereka tidak menghargai sumbernya. Terlebih lagi, kerajaan dewa dikelilingi oleh laut. Selama ribuan tahun, semua prajurit datang dari kerajaan dewa itu sendiri, dan hanya ada sedikit pengunjung dari luar kerajaan. Karena di mata penguasa kerajaan dewa, semua pejuang di negaranya pasti akan menjadi milik kerajaan dewa mereka. Jadi Lo Sheng menjawab pertanyaan wanita di alam pil ilahi satu persatu. Tetapi ketika dia menyebutkan nama Lo Sheng, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab, "Nama saya Luo Tianxing." Jelas nama Lo Sheng tidak cocok di kerajaan dewa, terutama digunakan untuk mewaspadai gadis suci kerajaan Dayu. Setelah mendaftar, gadis itu tersenyum tipis dan menyegel semua informasi di tablet bambu, kemudian menyerahkannya kepada Lo Sheng. Penilaian pertama dijadwalkan selama 3 hari. Pada saat itu, para prajurit dari rumah bela diri ini akan memulai penilaian. Jadi saya harap Anda bisa tampil dengan bagus. Gadis di alam pel dewa ini berbicara dengan indah, tetapi dia benar-benar membuat kesimpulan tentang nasib Lo Sheng di dalam hatinya. Prajurit bernama Lo Tianxing ini ditakdirkan untuk menjadi penghalang dan tidak bisa lepas dari nasib tersingkir, karena persaingan penilaian di kerajaan dewa sangat sengit. Hanya ada kurang dari 50 tempat di rumah Gye Xuanwu, yang berarti 50 token besi hitam. Dan di istana Gye Xuanwu saja ada hampir 600 prajurit. Di alam kesengsaraan kekosongan yang bersaing untuk mendapatkannya. Sebagian besar prajurit alam kesengsaraan kekosongan ini berada di tahap akhir alam kesengsaraan kekosongan. Dan tingkat kultivasi mereka lebih tinggi daripada pemuda di depannya. Belum lagi mereka yang dilatih oleh istana Gye Xuanwu yang jauh lebih kuat daripada para pejuang independen. Tidak hanya itu, di antara 50 tempat tersebut, beberapa pangeran juga ikut serta dalam kompetisi tersebut. Misalnya, Raja Yan yang baru saja mendaftar hampir pasti mendapat token besi hitam. Selain itu, ada 2 hingga 300 prajurit independen seperti Lo Tianxing. Prajurit independen berani mendaftar untuk penilaian dan bersaing untuk token besi hitam. Tingkat budidaya mereka pada dasarnya berada di puncak alam kesengsaraan kekosongan. Meskipun pemuda di depannya tampaknya memiliki dasar yang baik dan sudah menjadi prajurit tingkat menengah di alam kesengsaraan void. Pada usia 20, masih terlalu dini untuk mendapatkan token besi hitam sekarang. Dan gadis itu baru saja memikirkan hal ini dalam hatinya, tetapi makna yang terungkap dalam senyumannya sangat sedikit rendah hati. Juga dilihat oleh Lo Sheng. Meskipun Lo Sheng hanya melihatnya sekilas, tapi bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Karena dia memiliki wawasan tentang hati orang-orang. Tentu saja dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan gadis itu, jadi dia tersenyum pada gadis itu. Memasukkan tanda bambu ke dalam tasnya dan meninggalkan rumah Gye Xuanwu. 3 hari kemudian, Lo Sheng memasuki rumah Gye Xuanwu lagi. Setelah menunjukkan tanda bambu di tangannya, seseorang membimbingnya ke dalam rumah bela diri. Dan apa yang muncul di depan Lo Sheng adalah sebuah kotak besar.
dan banyak prajurit berkumpul di alun-alun dan setiap prajurit memancarkan aura alam kesengsaraan void. Ketika mata Loseng berpindah ke tengah alun-alun, matanya tiba-tiba mengembun karena ada 3 orang kuat di alam laut dewa di sana, yang menunjukkan kerajaan dewa memang layak untuk reputasinya karena ada 3 master besar alam laut dewa yang dalam satu rumah bela diri, dan kemungkinan besar ada lebih dari 3 master besar alam laut dewa di rumah Gyok Xuanwu ini. Namun rumah Gyok Xuanwu dapat dianggap sebagai kekuatan sekte kelas 6. Bahkan jika terpisah dari kerajaan dewa, itu sebenarnya dapat dianggap sebagai keberadaan tingkat tanah suci. Seperti tanah suci hati ungu ras manusia di benua naga laut, yang hanya bisa dianggap sebagai tanah suci yang baru pertama kali memasuki tingkat ke-6. Di antara mereka ada 3 penguasa besar alam laut ilahi. Menghitung ini, istana Gyok Xuanwu memang bisa dibandingkan dengan tanah suci tingkat ke-6. Tapi istana bela diri ini seperti itu, hanya menghitung mereka sebagai bawahan kerajaan besi hitam. Jadi memang ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di antara 4 kerajaan besar. Jadi tidak heran mereka menganggap wilayah tengah sebagai tanah barbar selama bertahun-tahun, dan hanya sedikit pejuang dari kerajaan dewa yang bersedia pergi ke wilayah tengah. Dan Loseng masih ingat betapa menghinanya mereka terhadap wilayah tengah ketika Loseng bertemu dengan pangeran kerajaan dewa di makam abadi Tianmo. Kebanggaan dan kesombongan yang terlihat di wajah mereka karena mereka juga didukung oleh kekuatan besar. Meski begitu, Loseng tidak bergeming sama sekali. Seperti kata pepatah, hati setenang air, jadi mentalitas Loseng sangat damai. Dia tahu bahwa jalan ini sulit dan menyedihkan, tetapi dia terus maju dan tidak punya pilihan. Ini karena karakter dan takdirnya. Setelah memasuki alun-alun, orang yang membimbing Loseng memintanya menunggu di sini, kemudian pergi. Pada saat ini, ada sekitar 1.000 prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang berdiri di sekitar alun-alun. Mereka yang telah masuki alam kesengsaraan kekosongan dapat dianggap sebagai orang kuat yang berprestasi. Mereka semua menjaga tingkat kewaspadaan tertentu terhadap satu sama lain, tetapi mereka tidak menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, kebanyakan orang terlihat kalem, karena jika menunjukkan permusuhan kepada orang lain sesuka hati, tidak hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, suasananya terasa sedikit aneh. Melihat adegan ini, senyuman penuh pengertian muncul di wajah Loseng. Dia juga berdiri di sudut dengan tangan di belakang punggung. Tanpa diduga, begitu dia berdiri diam, dia merasakan tatapan diarahkan ke arahnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Raja Yan muda. Tampaknya meskipun dia dinobatkan sebagai raja, Raja Yan masih harus mengambil bagian dalam penilaian dan bekerja keras untuk memenangkan token besi hitam. Dan apa yang dikatakan Chow Chun Feng memang benar. Bahkan pangeran kerajaan dewa tidak mendapatkan banyak perlakuan istimewa di dunia yang memiliki begitu banyak orang berkuasa ini. Jadi dia masih harus berjuang untuk semuanya sendirian. Adapun pendekatan kerajaan dewa ini sebenarnya benar. Jika tidak, bagaimana pemimpin kerajaan bisa mengendalikan kerajaan dewa yang besar? Bagaimanapun, yang dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika para pangeran dan putri di belakangnya terlalu malas untuk berlatih karena rajanya sendiri, siapa yang akan menggantikan raja setelah raja pertama meninggal? Jika tidak, saya khawatir dia akan dibawa pergi oleh kekuatan alam laut dewa lain yang dalam sekejap. Jadi hanya dengan terus membina orang-orang kuat di alam laut dewa, dan bahkan yang terbaik di antara orang-orang kuat di alam laut dewa bila diperlukan, kerajaan dewa dapat dilanjutkan. Setelah menemukan bahwa Raja Yan sedang menatapnya, Loseng memberinya senyuman tipis, sehingga Raja Yan hanya menatap Loseng dengan dingin. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Setelah beberapa saat, dia akan menyerahkan daftar nama. Salah satu dari 3 ahli alam laut dewa yang memimpin penilaian mengatakan, penilaian awal untuk token besi hitam telah dimulai.
Isi dari penilaian ini adalah yang paling sederhana. Semua orang memasuki alun-alun secara berkelompok dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mendorong lawan keluar dari garis merah. Kemudian pemenang akan dipertimbangkan. Meskipun pertaruhan diperbolehkan di alun-alun, tetapi pembunuhan tidak diperbolehkan dan pelanggaran tidak akan diizinkan ikut dalam penilaian dan dihukum berat. Saat Master Alam Laut Ilahi berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk tanah dan pola warna-warni muncul di tanah di tengah alun-alun. Kemudian dasar persegi yang terbuat dari logam yang tidak diketahui bentuknya dan terlihat sangat berat. Namun pola lingkaran terluarnya dihiasi dengan lingkaran garis merah. Setelah mendengar peraturan yang diumumkan oleh Master Besar Alam Laut Dewa, banyak prajurit alam kesengsaraan kekosongan tidak memiliki banyak ekspresi di wajah mereka. Melihat adegan ini, Lo Shen teringat ketika pertama kali memasuki sekte Qingyun. Banyak prajurit melalui pembicaranya ketika mereka mendengar tentang isi penilaian. Sebagai perbandingan, kualitas ribuan prajurit alam kesengsaraan kekosongan di depannya secara alami berbeda. Jenius tingkat dewa seperti Lo Shen dan Rajayan yang memasuki alam kesengsaraan kekosongan di usia muda berbeda. Karena sebagian besar alam kesengsaraan kekosongan prajurit tidaklah muda. Jadi secara alami, mereka tidak akan bertindak seperti pemula yang baru saja terjun ke jalur seni bela diri dan bertindak seolah-olah mereka baru dalam segala hal. Segera Master Besar Alam Laut Dewa mulai mengumumkan daftar orang yang akan memasuki penilaian. Dalam putaran pertama di lingkaran, 30 orang akan berpartisipasi dalam putaran penilaian ini, dan hanya 3 dari 30 orang ini yang dapat bertahan. Yang berarti 90% orang akan tersingkir. Mata Lo Shen sedikit tertutup, tetapi dia mendengarkan nama Master Besar Alam Laut Dewa. 30 nama itu dengan cepat selesai. Tapi dia tidak mendengar 3 kata Lo Tianxing. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan giliran di babak pertama. Meskipun ada kelebihan dan kekurangan dipanggil di babak pertama, kekurangannya adalah mereka belum paham dengan aturan dan lingkungan. Yang terlambat bisa mengamati dan mempelajari beberapa tindakan pencegahan terlebih dahulu. Keuntungannya juga jelas. Jika semua orang belum paham dengan aturan, mereka bisa mendapat masalah. Segera 30 prajurit alam kesengsaraan kekosongan memasuki tempat tersebut. Pada saat memasuki lingkaran merah di tengah alun-alun, mata semua orang juga berkedip. Karena penilaian awal sangat penting dan mereka yang tersingkir akan kehilangan token besi hitam. Sebagai pejuang kerajaan dewa, semua orang tahu pentingnya token besi hitam. Pada saat ini, tidak ada seorang pun akan memilih untuk menyimpannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.